Best of the best headphone di harga 500 ribuan gue bisa nobatkan ke Soundcore Q20i ini. Fitur-fitur yang mostly kepake sama banyak orang ada di sini dengan harga yang pas juga. Jadi itu kombinasi yang mantep banget. Kita akan bahas lebih lanjut soal headphone ini, so langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Oke, jadi ini Soundcore Q20i, produk yang sempat gue mention juga di video pas gue review Soundcore Liberty 4NC. Tapi dengan harga yang lebih murah, ada fitur yang sama dengan Liberty, yaitu noise cancelling. H30i ini kemarin kita udah review, dan ini harganya lebih murah dibanding Q20i, ada di 400 ribuan, tapi dia udah support Soundcore app sama custom EQ. So jadinya untuk yang harga lebih mahal dikit, ini si Q20i udah support juga ya. Plus dia udah ada fitur noise cancelling, terus ada transparency mode juga. Jadi kita akan lihat gimana fitur-fitur tersebut apakah optimal di Q20 ini. Beda dengan H30i kemarin, jenis earcup Q20i ini adalah over ear, sementara H30 itu adalah on ear. Secara teknis model earcup kayak gini akan punya noise cancelling fisik yang lebih bagus dibanding yang on ear. Dan betul gue ngerasain itu karena gue set di normal aja, ini udah lebih kedap dibanding H30i untuk suaranya, apalagi ketika gue nyalain noise cancellingnya dia. Bahan earcup leather yang nyaman banget untuk headphone 500 ribuan, gak panas sama sekali ketika gue pakai. Ukuran memang jadi jauh lebih besar dibanding H30i, yang mungkin ini bisa jadi kekurangan juga untuk sebagian orang yang mau lebih ringkes. Untuk di kasus gue sesimpel kalau gue pengen taruh headphone ini di bawah desk shelf gue, untuk H30i bisa masuk, sementara untuk Q20 ini nggak bisa masuk, jadi gue harus gantung. Tapi di satu sisi gue jauh lebih suka model earcup over ear kayak gini. Udah full artikulasi, kita bisa tilting, swivel, dan lipat seluruhnya juga. Plus kita bisa nyesuaiin juga untuk panjang headbandnya, jadi bisa nyesuaiin banget sama bentuk kepala. Plus juga jadi bisa lebih ringkas kalau emang kita mau bawa karena bisa dilipat. Dari segi desain gue suka, simple banget, build quality juga bagus, kokoh, dan finishingnya ini kerasa premium ya. Cuma hal yang gue sayangin dari desainnya adalah positioning untuk button sama portnya dia, karena semua ngumpul ada di sebelah kanan. Jujur gue susah banget untuk terbiasa mencet tanpa gue harus ngeliat, ngeraba-raba itu masih susah banget di sini. Karena apa ya, noise cancellingnya di depan, terus kebatas sama ini portnya dia. Dan di sini untuk button 3 media control itu agak kurang kerasa gitu menurut gue. Jadi agak susah lah untuk menyesuaikan physical buttonnya itu sama muscle memory gue. Untuk fungsi-fungsi buttonnya mending kalian baca aja. Dan oh ya, gue baru notice juga, sayang juga di sini tuh buttonnya udah fix ya untuk fungsinya. Kita nggak bisa custom untuk fungsi button di aplikasi. Sama H30i juga kayak gitu ya. Nah, jadi ya udah kayak gitu aja. Portnya di sini ada USB-C untuk ngecharge dan ada jack 3,5 mm. Jadi selain kita bisa pakai wireless Bluetooth 5.0-nya dia, kita bisa pakai mode wired juga. Tapi apakah lebih bagus suara kalau misalnya kita pakai wired? Jujur gue nggak ngerasain hal yang signifikan. Bahkan kayaknya sama aja ya gue ngerasanya. Cuma untuk wired memang dia nggak ada delay, jadinya cuma gue tetap akan prefer pakai wireless aja karena gue juga nggak main game pakai headphone ini. Headphone ini udah sertifikasi HiRes audio dengan driver yang dipakai itu 40 mm. Belum HiRes audio wireless ya, jadi dia juga masih pakai AAC, belum pakai LDAC. Sementara kayak di Liberty 4NC itu dia udah pakai LDAC. Tapi again, menurut gue yang tadi gue bilang di awal, kalau fitur LDAC itu nggak bisa kepake sama semua orang juga gitu ya. Tergantung device kalian itu support atau enggak. Kayak gue pakai iPhone itu nggak bisa pakai LDAC. Bisa pakai Android ya, LDAC itu baru bisa, dan Android di atas 3 jutaan biasanya udah ada fitur LDAC-nya. Plus kalian juga harus cari lagu yang streaming platform itu support juga dengan bitrate tinggi. Jadi ya, which itu gue juga nggak pakai gitu. Pakai Spotify biasa aja gue. Kayak gini lah untuk Soundcore app, kita bisa pilih langsung cancelling mode-nya mau apa. Ada noise cancelling, normal, sama transparency mode. Dan jujur untuk noise cancellingnya dia ini udah lumayan bagus. Kalau dipakai di luar juga ini udah oke, tapi sayang aja dia itu nggak ada fitur kayak di Liberty 4NC, dimana kita bisa atur intensitas dari noise cancellingnya itu sendiri. Di sini tuh ya cuma satu mode aja, makanya mereka mungkin namanya hybrid ANC ya, jadi dia bisa menyesuaikan gitu. Cuma tetap gue lebih suka kalau misalnya kita bisa atur manual. Sementara untuk transparency mode-nya dia, menurut gue ini udah lumayan bagus juga. Kita bisa dengar suara dari luar itu cukup jelas, cuma masih kerasa sintetisnya aja ya, jadi nggak senatural itu. Jadi masih kerasa
ngerasa aja gitu kalau ini tuh suara dari mikrofon yang disalurin sama speaker di dalamnya untuk dengerin ke kuping kita. Terus selanjut kita bisa atur profile suara. Mereka kasih preset juga di sini, by default udah ada di Soundcore Signature. Ya, menurut gue ini suaranya udah sangat-sangat enak ya di preset bawaan ini juga tanpa diapa-apain. Di sini gue ngerasa headphone ini punya karakteristik suara yang balance, ada bassnya kerasa tapi nggak yang sampai jadi V-shape juga. Vokalnya kedengeran jelas, treble juga jelas. Gue tuh tes headphone ini pakai lagu dari Lenny, Malibu Nights. Bassnya itu dapet dan kerasa juga. Terus ada part-part nada yang tinggi juga di lagu itu pas di akhir, dan itu beneran tetap dapat juga dan nggak pedes ya. Nah itu kan gue pakai Soundcore Signature dan itu bisa di custom lagi. Dan untuk custom EQ yang gue pakai kalian bisa cek kayak gini. Gue turunin di treble-nya itu jadi lebih low lagi. Ini bikin suaranya itu jauh lebih enak, lebih adem menurut gue. Jadi ini warm banget. Terus bassnya juga ini gue mainin sedikit, vokalnya nggak terlalu gue ubah banyak. Untuk baterai mereka klaim bisa sampai 60 jam, tapi kalau kita pakai noise cancelling itu cuma di 40 jam aja. Tapi ini juga udah lumayan lama lah ya, 5 menit ngecharge kita udah bisa pakai sampai 4 jam. Ada multiple connection juga tentunya, jadi ini gampang untuk kalian bisa punya 2 device dan pengen connect bareng-bareng, pindah-pindah ini akan seamless banget. Asli ini headphone bagus banget, kayak menurut gue tuh ini base budget headphone gitu. Bener-bener ini pas banget di harganya, positioningnya pas juga untuk segmentasi yang pas juga, dengan kasih fitur-fitur yang pas juga, nggak lebih nggak kurang ya. Walaupun memang tadi gue udah kasih catatan juga, kayak misalnya fitur-fitur tambahan kayak noise cancelling yang mungkin bisa kita atur intensitas secara manual, itu akan jauh lebih bagus. Dengan harga 500 ribuan ini kita udah dapat garansi 18 bulan dan kita bisa pilih warna juga, ada hitam sama dongker yang gue pakai ini. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton, kalau suka boleh like, share, subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Ada pompa air, ada WA, dan ada pesawat lewat. Emang epic loh sih.